Oke, mari kita mulai presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Apa kabarnya? Apakah baik? Baik sekali, Kakak. Eh, maaf mengganggunya pada malam hari ini. Oke, saya sebagai moderator, izin perkenalkan diri. Nama saya Nadia Halimatus Sadia dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Zaskia Febrilian. Dan saya Kevin Hendrawan. Oke, pasti semuanya sudah kenal ya, di antara kita semua. Pada malam hari ini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu kutipan dan sistem rujukan. Next untuk operator. Nah, oke. Di sini pasti tahu ya, apa itu kutipan. Pasti sudah tahu lah maksudnya tandanya kutipan itu seperti apa. Nah, saya akan memperjelaskan lebih rinci apa itu kutipan dan sistem rujukan. Untuk kutipan adalah pengambilan alihan, maaf, ada sedikit gangguan ya. Oke, saya lanjutkan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, untuk sistem rujukan sendiri yaitu adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjutan tujuan referensi. Nah, di sini pasti kalian tahu kutipan itu dalam tandanya, mau itu dari keyboard atau dari apa-apa, pasti kita tahu itu dengan tanda koma di atas dua. Nah, itu kita tahu bahwa itu kutipan. Nah, kalian pasti jarang mengetahui tentang sistem rujukan. Oke, next. Oke, di sini bagaimana sih fungsi kutipan dan rujukan? Fungsi kutipan yang pertama yaitu menunjang kata. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan tambahan. Nah, yang pertama menunjang fakta. Jadi, kutipan itu sebagai sistem penjelasan dari fakta tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu memberikan penjelasan tambahan. Kayak misalnya tuh kita nggak tahu arti dari misal dari bahasa Inggrisnya eh, thinking misalnya itu. Biar kita tahu dan lebih jelasnya itu dengan tanda kutip. Nah, untuk sistem rujukan, yang pertama fungsinya yaitu sebagai bukti, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga landasan teori, yang keempat yaitu memungkinkan reproduksi penelitian. Oke, next. Sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis kutipan. Ada dua macam jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung itu seperti apa sih? Kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli atau para ilmuwan atau pengarang buku dan sebagainya secara langsung atau apa adanya baik mengenai kata kalimat atau ejaannya tanpa menambahkan kalimat kata dan mengurangi sedikit pun. Nah, kutipan langsung juga terbagi menjadi dua di dalamnya. Yang pertama yaitu kutipan pendek, yang kedua yaitu kutipan panjang. Nah, saya di sini mengambil langsung dari contoh supaya jelas ya, dipraktekkan dalam contoh. Yang pertama yaitu kutipan pendek. Contohnya yaitu hidup tidak pernah mudah, kata John F. Kennedy. Nah, itu yaitu kutipan pendek. Kalian pasti sudah tahu kutipan itu seperti apa. Eh, Nah, itu tuh yang tanda titik dua itu sebagai tanda kutipan pendek. Karena kan kalimatnya pendek. Nah, berarti itu kutipan panjang. Kutipan panjang itu jadi ada dua item. Yang pertama itu teks utama. Nah, contohnya di sini yaitu
Menurut Smith tahun 2023, tanda kutip, penggunaan teknologi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tanda kutip. Nah, untuk kalimat selanjutnya, next. Nah, tadi kan sudah ya, kutipan panjang itu yang pertama itu teks utama. Nah, yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Nah, ini intinya ya dari contoh kutipan panjang tersebut. Kalian bisa baca di layar tersebut. Tanda kutip keterlibatan teknologi dalam pendidikan dapat memberikan berbagai manfaat, mulai dari meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan akses pada sumber informasi yang lebih luas, hingga memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan aktif. Selain itu, teknologi juga dapat membantu guru dalam mengelola kelas dan memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada siswa. Tanda kutip dalam kurung Smith tahun 2023. Nah, itu contoh untuk kutipan panjang ya teman-teman. Jadi untuk perbedaan antara kutipan pendek dan panjang itu, kutipan pendek tadi sudah ada contohnya yaitu pendek. Jadi kalimatnya tidak melebihi dalam satu baris. Nah, sedangkan untuk kutipan panjang itu melebihi dari satu baris atau lebih ya, dari 5 atau 6 itu termasuk ke kutipan panjang. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya sarankan kepada teman saya untuk menjelaskan. Nah, di sini juga ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yang diambil dari pendapat seorang, para ahli, pakar, penggarang, dan sebagainya, dengan hanya mengutip ide dasarnya, sehingga yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Contoh, Smith dan Johnson 2022 menyatakan bahwa pola makan sehat berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik. Next. Nah, di sini juga ada cara membuat kutipan. Penulis kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung pendek ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak diikuti dituliskan dengan tanda baca petik. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan yang lebih dari 4 baris, cara penulisnya harus dipisah dari teks dengan jarak 1,5 spasi. Penulis kutipan tidak langsung, bisanya dinyatakan dengan penulis nama, penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Nah, di sini saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem rujukan. Yang pertama itu American Psychological Association. Apa ini umumnya digunakan dalam ilmu sosial. Terus yang kedua ada MLA. MLA ini Modern Language Association. Ini sering digunakan dalam humaniora. Yang ketiga ada Chicago. Berbagai disiplin dengan 2 sistem catatan dan bibliografi. Yang ketiga ada Institute of Electrical and Electronic Engineering. Oke, di sini buat sistem
kutipan sistem rujukan. Yang pertama itu ada nama penulis. Nama penulis ini diurutkan berdasarkan abjad atau nama belakang. Yang kedua ada karya tersebut, judul karya ini judul buku, artikel, atau karya nomor halaman jika diperlukan. Untuk kutipan langsung atau rujukan detail nomor halaman juga diperlukan. Juga perlu disebutkan. Maaf teman-teman. Selanjutnya ada contoh dalam buku. Yang pertama ada buku format, penulis, tahun, judulnya itu italik, penerbit, contohnya ada Anderson, Jr. 2015, Cognitive Psycholog and its Implication, World Publisher. Yang kedua ada contoh dalam jurnal, formatnya itu penulis, tahun, judul artikel, dan nama jurnal, italik, volume, dan halaman. Contohnya itu Smith, G. et al. 2020, The Impact of Social Media on Youth, Journal of Adolescent Health, 67 dalam kurung 2, 200 sampai 208. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih rekan-rekan telah menjelaskan. Nah, di sini tuh dalam sistem rujuknya saya memperjelas kembali. Mohon maaf, Kak Kia, mohon dulu ya. Jadi sistem rujukan tuh seperti contohnya tuh daftar pustaka. Kalau kita sering lihat tuh daftar pustaka ya sistem rujukan itu. Kalau tanda kutip itu pasti kalian udah tahu kutipan itu seperti apa. Oke, kita di sini mau membuka sesi pertanyaan atau diskusi. Yang mau bertanya boleh. Silakan. Boleh Kak Silpi mau bertanya? Apa pertanyaannya? Tanpa salam. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Silvia Agustin. Izin bertanya Teh, bagaimana cara menghindari plagiarisme ketika merangkum teori dari beberapa sumber dalam satu paragraf? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Silpi. Oke, untuk selanjutnya boleh ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami akan berdiskusi selama 2 menit untuk berdiskusi bersama kelompok saya sebentar ya. Mohon izinnya ya teman-teman. Baik, Teh.
Oke, saya di sini dan rekan-rekan saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Silpi. Teh Silpi ada? Ada Teh, ada. Nah, oke. Saya akan menjawab ya pertanyaannya. Tadi bagaimana caranya supaya kita tulisan ilmiah itu tidak plagiarisme ya? Iya Teh. Nah, oke. Yang paling utama itu ya, kita boleh mengambil materi itu dari jurnal atau makalah atau buku-buku lain yang dari para ilmuwan. Tetapi kita harus ketika memasukkan kepada tulisan ilmiah kita itu tidak terlalu menyamakan tutur kata bahasanya di dalam buku tersebut. Nah, bagaimana itu caranya? Yang pertama itu kita memahami materinya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika kita memasukkan ke artikel itu, kita tuh mau cari artikel itu dari jurnal orang lain. Misal tuh kayak tadi banyak tuh dari Mr. Smith. Kayak kita tuh harus memahami dulu judul makalah kita apa. Nah, nanti kita mencari materi tersebut. Nah, materi tersebut kita pahami dulu. Nah, boleh dimasukkan kepada tulisan ilmiah kita dengan tutur bahasa kita dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan karya ilmiah. Terus yang kedua, gunakan parafrase yang baik. Seperti apa? Tulisan ulang kalimat atau paragraf dengan struktur dan pilihan kata berbeda tapi maknanya tetap sama. Jadi misal kata di dalam aslinya, misal itu asli di dalam bukunya itu teknologi digital semakin mengubah cara manusia berkomunikasi. Nah, diubahlah kata asli tersebut dengan tutur bahasa kita sendiri. Contoh, tadi kan teknologi ya. Nah, perkembangan teknologi digital di dunia ini telah merevolusi metode komunikasi antar manusia. Mungkin dari saya seperti itu ya. Terus yang terakhir juga, gunakan kutipan atau quote jika diperlukan. Misal kayak misalnya kita mengambil buku dari misalnya tuh dari Mandela. Saya ngambil contohnya ini dari buku Mandela ya. Itu tahun 1994. Jika kita mengambil kata penting di dalam buku itu, kayak tadi kan kita di sini materinya tentang kutipan ya. Kayak tanda kutip, kalimat yang pentingnya apa? Misalnya tuh, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia tanda kutip dalam kurung. Si pembuat buku tersebut yang kita ambil sama tahunnya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, apakah ada? Oke, mungkin tidak ada ya yang menanggapi dan tambahan dari rekan saya. Cukup dipahami, Kak Silpi? Cukup, terima kasih. Ya, Dipahami. dapat kita, ya terima kasih ya Kak Silpi telah bertanya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saat ini, presentasi saat ini yaitu, kutipan adalah pengambilan alih satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Sedangkan rujukan adalah keterangan lanjutan yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, referensi, jenis kutipan, dan gaya yang sesuai bidang Anda. Nah, terus dari kesimpulan yang diambil dari pertanyaan tes LP tersebut, kita harus menjauhi karya tulis ilmiah kita dari plagiarisme dengan cara kita mengambil tutur kata kita sendiri dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan karya ilmiah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pelajarannya bisa kita ambil dan yang buruknya kita buang. Oke, mohon maaf bila mengganggu waktu istirahatnya ya malam-malam seperti ini. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.